Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obar Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Elvin Kristo Iskandar dengan judul Perjalanan Mencekam di Jalur Angker Solok sampai Padang. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan juga support penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Pada tanggal 1 Mei 2017 silam, sekitar pukul 22, ketika aku lihat jam di layar HP-ku, mobil yang ayah kendarai bersamaku tengah melaju dalam perjalanan di jalur Solok menuju Padang. Malam itu udara di luar sangat dingin. Jalanan sangat sepi, gelap. Tak ada lampu penerangan sepanjang jalan. Hanya lampu mobil yang kita tumpangi yang memecah kegelapan. Aku yang tadinya beristirahat sejenak menjadi takut untuk membiarkan ayah menyetir sendiri. Ditambah di luar hujan mulai turun. Ayah cukup sulit untuk melihat situasi jalanan saat malam hari. Apalagi ditambah guyuran hujan. Selain karena penglihatannya yang mulai kurang jelas. Tentunya karena memang tak ada pencahayaan lampu jalan sama sekali. Kubuka gawaiku untuk melihat Google Map. Sementara di luar, hujan turun kian deras. Ayah beberapa kali melihat kaca spion mobil, seperti memastikan ada kendaraan lain yang melintas di jalan ini. Namun nihil, tak ada mobil yang melintas di jalanan tersebut. Malam itu benar-benar sepi mencekam. Pepohonan di kiri dan kanan jalan seolah membawa perjalanan kami semakin dalam menuju kegelapan malam. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kini kami melewati jalan yang penuh dengan pepohonan besar di kiri dan kanannya. Sementara di balik pepohonan itu terdapat jurang yang begitu curam. Karena kami berdua, aku harus tangkas menghadapi situasi apapun malam itu. Ayah yang berulang kali mengeluh akibat rabun membuatku sedikit cemas. Namun, kami merasa sedikit lega. Tidak lama dari itu, terlihat dari kaca spion ada seberkas cahaya lampu yang mulai menyusul mobil yang kami kendarai. Semakin dekat, dan kami bisa melihat itu sebuah mobil Innova berwarna putih. Entah dari mana mobil itu muncul. Sebab dari awal aku bisa memastikan bahwa tak ada kendaraan lain selain mobil ayah. Tiba-tiba, tring, terang sekali. Mobil Innova putih itu menyalakan lampu yang terang sekali. Itu membuat ayah sedikit terbantu untuk melihat jalanan di depan yang diselimuti kegelapan. Ayah memacu mobil mengikuti mobil itu yang menyalip kami. Selama 10 menit kami mengikuti. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Mataku terasa berat untuk tetap terjaga. Namun, aku berusaha untuk melawannya. Sementara ayah terlihat berusaha membuntuti Innova putih itu.
Samar-samar kulihat mobil di depan kami belok ke kiri. Sebelum aku benar-benar tak kuasa menahan kantuk yang menyerang, aku cepat-cepat menyegat ayah yang ingin turut membanting setir mobil ke kiri, mengikuti mobil yang ada di depan kami sebelumnya. Ayah sontak menginjak pedal rem. Ia gelagapan. "Ayah, mau kemana?" "Kita mau pulang kan? Lurus saja ya. Tak ada jalanan kalau belok ke kiri ya," kataku. Aku sangat ingat jalan di sini. Tak ada simpang. Hanya ada jalan lurus saja. Itu pun ketika aku melihat Google Map untuk kembali memastikan. Raut ayah terlihat sedikit pucat. Aku mencoba menenangkannya. Aku kembali meyakinkannya bahwa tak ada persimpangan di jalan ini. Kuambilkan air mineral dari dalam tas yang masih tersisa setengah. Kubukakan tutupnya, lalu kusodorkan untuk ayah. Di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Kegelapan malam mengepung kami, ditambah kabut putih yang menyelimuti, membuat malam ini benar-benar kian mencekam. Sesaat kemudian, bulu kuduku berdiri ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan di balik pohon. Sesaat kemudian, suara tangis itu berubah. Jeritan yang bikin nyaliku menciut. Suaranya melengking, memecah keheningan malam. Kutengok raut wajah ayah. Aku rasa dia juga mendengarnya. Bergegas ayah kemudian menancap gas, membawa mobil kami meninggalkan tempat itu. Setelah agak tenang, aku melihat wajah ayah, dan ayah melihat wajahku. "Nak, kamu lihat kan? Tadi ada mobil yang belok ke kiri," tanya ayah kepadaku. "Nak, ayah serius. Ayah cuma mau memastikan kalau mobil Innova itu ke arah kiri," lanjut ayahku. Aku menganggukkan kepala. Kupandangi raut wajah ayah yang tadinya santai, kini berubah menjadi gelisah dan takut. Tidak seperti biasanya dia bersikap seperti ini. "Kenapa ya?" tanyaku balik. Ayah mengelus dada. Suasana hening sekejenak. Udara di dalam mobil terasa gerah, sekalipun pendingin tetap menyala. Suara jeritan perempuan yang masih terngiang memacu detak jantungku hingga tubuhku terasa panas dingin. "Jalanan di sini angker," kata ayah setelah beberapa saat diam. "Di sebelah kiri kita tadi itu jurang. Ayah tahu itu. Tapi ayah tidak tahu kenapa. Ayah ingin mengikuti mobil itu. Ayah merasa seperti setengah tidak sadar. Jika saja kamu tak menghentikan ayah, mungkin kita sudah di alam yang berbeda saat ini, Nak," jelas ayah dengan nada pelan. Sontak mendengar itu, bulu kuduku kembali berdiri.
Ya, walau aku sebenarnya sudah tahu karena aku hafal jalan ini. Tapi ini adalah pengalaman pertamaku dengan urusan mistik. Aku belum pernah mengalami hal menyeramkan semacam ini. Ayah, tapi tadi aku juga melihat seperti ada jalan lain. Tapi jalan itu pendek, seperti terpotong. Jelasku. Iya, itu hanya hayalan. Mobil Innova yang entah kebetulan atau bukan itu seolah-olah sengaja membuat kita nyaman. Seakan akan memimpin jalan mobil kita untuk menuju perjalanan panjang tanpa ujung dan kematian, ujar ayah. Aku sangat bersyukur. Aku merasa Tuhan masih menyayangiku dan ayah pada malam itu. Jujur, tak ada yang bisa aku ungkapkan pada malam itu. Ayah juga menceritakan bahwasanya jalanan yang tadi kita lalui adalah jalanan angker. Setelah aku cari tahu, memang benar. Jalanan dari Solok menuju Padang itu dikenal angker. Konon, sudah banyak memakan korban. Korban di sana rata-rata sepasang kekasih atau perempuan dan laki-laki. Adapun kasus seperti masuk jurang, kecelakaan, hingga hilang kendaraan seperti dilahap oleh jalanan yang baru saja aku dan ayahku lewati. Semenjak kejadian itu, aku tidak pernah mau tidur ketika dalam perjalanan, sebab aku menjadi trauma semenjak malam itu. Jalanan dari Solok menuju Padang memang melewati hutan yang kiri dan kanannya terdapat tebing dan juga jurang yang dalam. Selama perjalanan tak ada tikungan maupun persimpangan. Jadi hanya ada perjalanan lurus. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam pembawaan cerita. Kritikan dan sarannya sangat kami tunggu. Tetap support channel Obor Malam dan terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.